Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita. Di video kali ini, Ana akan melanjutkan video Sunnah Fitrah part 2. Oke, langsung aja kita membahas Sunnah Fitrah part 2. Dalam Sunnah Fitrah part 2 ini kita akan membahas macam-macam Sunnah Fitrah yang ada 5 lagi. Kemarin sudah 5 dan sekarang 5 lagi. Dikarenakan kemarin sudah memasuki poin yang kelima dan sekarang kita akan melanjutkan poin yang keenam. Yang keenam, berkhitan. Sebenarnya berkhitan itu bukan hanya disyariatkan buat umat Muhammad SAW. Umat terdahulu pun juga disyariatkan untuk berkhitan. Di dalam teks tersebut disebutkan bahwa berkhitan itu bukan hanya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW saja. Tetapi umat-umat terdahulu pun sudah ada yang namanya itu berkhitan. Firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim seorang yang hanif. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berkhitan. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa dalil tersebut memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berkhitan. Jadi berkhitan itu sudah ada pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkhitan untuk mencegah terjadinya penumpukan kotoran pada kemaluan. Di sini disebutkan bahwa efek dari berkhitan yaitu mencegah terjadinya penumpukan kotoran pada kemaluan. Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun menggunakan kapak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun dan itu bukan menggunakan gunting ataupun pisau untuk berkhitan, tetapi menggunakan kapak. Khitan merupakan sunnah yang harus diikuti bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi wanita. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jadi, khitan itu merupakan hal yang sunnah tetapi harus diikuti oleh para kaum laki-laki. Tetapi untuk kaum wanita itu perbuatan mulia. Rasulullah bersabda kepada tukang khitan perempuan di Madinah, pendekkanlah sedikit dan jangan berlebih-lebihan, sebab hal tersebut lebih menceriakan wajah dan disukai suami. Hadis riwayat Abu Daud, Bazzar, Tabrani, Hakim, dan Baihaqi. Dari hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan kepada tukang khitan perempuan yang berada di Madinah, yaitu ketika mengkhitan seorang wanita, itu pendekkanlah sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Dikarenakan efeknya itu bisa untuk menceriakan wajah dan lebih disukai oleh suami. Poin yang ketujuh yaitu berkumur dan istinsyaq. Berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut dan dikeluarkan lagi. Jadi berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut kita. Nah, sedangkan istilah istinsyaq adalah memasukkan air ke hidung dengan tujuan membersihkannya. Jadi, kalau istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, tetapi mengeluarkannya lagi disebut istilah istinsar. Jadi, kalau misalnya sudah dimasukkan ke dalam hidung air tersebut dan dikeluarkan lagi air tersebut itu dinamakan istinsar. Jadi ada 3 istilah, yang pertama berkumur, dan yang kedua itu istinsyaq, yang ketiga itu istinsar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, berkumur dan istinsyaq pada waktu wudhu adalah yang harus dilakukan. Hadis riwayat Ad-Daruqutni.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkumur dan istinsyak itu pada waktu wudhu yang harus dilakukan. Jadi berkumur dan istinsyak ini sudah satu paket dan tidak bisa dipisahkan, dan itu harus dilakukan ketika berwudhu. Poin yang ke-8 yaitu memakai parfum. Memakai parfum adalah sunnah para rasul, yaitu orang-orang yang suci dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta manusia-manusia yang paling sempurna. Ketika seorang muslim memakai parfum, berarti ia mengikuti sunnah rasul. Dan itu juga hal yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk manusia-manusia yang sempurna. Laki-laki dan wanita berbeda dalam memakai parfum. Bagi wanita, memakai parfum jangan sampai bau parfum itu menyengat kemana-mana. Sebaiknya memakai parfum yang tidak menyengat dan aromanya lembut. Nah, ini adalah catatan untuk para kaum wanita, yang dimana ketika memakai parfum itu tidak boleh dengan wangi yang menyengat sampai aromanya itu kemana-mana. Sebaiknya jika ingin memakai parfum itu menggunakan aroma yang lembut dan tidak menyengat. Yang ke-9, mewarnai rambut. Menyamir rambut tidak terlarang, asalkan bukan berwarna hitam. Bahkan dalam konteks upaya membedakan diri dari pemeluk agama lain di masa itu, Rasulullah pernah memerintahkan untuk menyamir rambut atau mewarnai rambut. Jadi menyamir rambut itu dibolehkan, asalkan bukan berwarna hitam. Bahkan dalam konteks tersebut, Rasulullah memerintahkan para kaum muslimin untuk menyamir rambutnya, supaya dibedakan antara orang Islam dan bukan orang Islam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mau menyamir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, seperti yang sudah dikatakan terlebih dahulu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang Islam untuk menyamir rambutnya, dikarenakan orang Yahudi pada masa itu tidak ingin menyamir rambutnya. Sebab itu agar dibedakan antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya mengecat rambut dengan warna hitam diharamkan kecuali bagi orang yang akan berperang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Nah, jadi ulama mazhab Syafi'i ini mengharamkan jika ada seseorang yang menyamir rambut berwarna hitam, kecuali jika orang tersebut ingin mengikuti perang. Disebutkan bahwa hadis akan ada akhir zaman orang-orang yang akan mengecat rambut mereka dengan warna hitam. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Nah, jadi ketika seseorang mengecat rambutnya dengan warna hitam, orang itu tidak akan mencium bau surga. Yang ke-10, membiarkan uban dan tidak boleh mencabutnya. Biarkan uban yang terletak pada jenggot atau kepala baik laki-laki maupun perempuan. Jika uban ataupun rambut berwarna putih tumbuh di jenggot ataupun rambut baik laki-laki maupun perempuan, itu dibiarkan saja, jangan sampai mencabutnya. Dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mencabut uban karena ia merupakan cahaya bagi muslim. Tidak seorang muslim pun yang memperoleh selembar uban selama dalam memeluk agama Islam, melainkan Allah akan mencatat satu kebaikan, mengangkat satu derajat, dan menghapus satu kesalahan darinya. Mengapa tidak dibolehkan untuk mencabut uban? Dikarenakan itu adalah cahaya bagi kaum muslimin. Ketika kita membiarkan uban itu tumbuh di rambut kita ataupun jenggot, itu kita akan memperoleh satu kebaikan, diangkat satu derajat oleh Allah, dan menghapus satu kesalahan dari kita. Jadi Allah akan mencatat satu kebaikan ketika kita membiarkan uban tersebut tumbuh di rambut kita atau jenggot. Dan Allah akan mengangkat satu derajat dan juga menghapus satu kesalahan dari dalam diri kita. Dan kita bisa memperoleh itu ketika kita masih beragama
Islam. Cukup sekian video Sunnah Fitrah part 2 yang bisa Anda sampaikan. Anda minta maaf jika ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.